Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Salman Afarisi. Hari ini kita akan belajar tema ya. Dan kita masih ada di tema 1. Nah, hari ini teman-teman, tujuan pembelajarannya adalah mengetahui pertumbuhan dan perkembangan ikan, kemudian sikap dalam menyampaikan kritik atau saran. Yang pertama, kita akan belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan ikan. Ikan dapat bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Ekornya digunakan untuk membelok arah saat berenang. Lalu, ikan bernapasnya dengan menggunakan, ya betul, insang. Dan ikan makannya antara lain adalah cacing atau pelet. Kemudian ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Berikut adalah daur hidup ikan. Ikan berasal dari telur yang kemudian akan berubah menjadi larva setelah 30 jam, di mana nanti larva tersebut akan berubah menjadi ikan muda dan menjadi ikan dewasa. Berdasarkan airnya atau habitatnya, ikan dibedakan menjadi 3, teman-teman. Ada ikan air tawar, ikan air payau, dan ikan air laut. Yang pertama, ikan air tawar. Air tawar adalah air yang ada di darat. Hewan air tawar dapat ada di darat. Yang pertama, ikan air tawar. Air tawar adalah air yang ada di darat. Hewan air tawar dapat hidup di sungai, danau, atau kolam. Contoh jenis ikan yang hidup di air tawar yaitu ikan mujair, ikan mas, ikan gurame, ikan gabus, dan ikan lele. 2. Ikan air payau. Air payau adalah air campuran dari air laut dan air darat. Air payau ada di muara sungai. Contoh jenis ikan yang hidup di air payau adalah ikan tawes, ikan bandeng, dan kerang. Nah, untuk memelihara ikan-ikan tersebut, para nelayan membuat tambak-tambak di dekat pantai yang berisi campuran air tawar dan air laut. Selanjutnya ada ikan air laut. Ada banyak jenis ikan yang hidup di laut. Ada jenis ikan hias dan ikan yang dapat dikonsumsi. Nah, contoh-contoh jenis ikan hias di laut antara lain botana blue tang, yellow tang, butterfly fish, blue devil, angelfish, watchman gobies, kakatua, clownfish atau yang biasa kita sebut ikan badut, lalu banggai. Sedangkan contoh jenis ikan laut yang dapat dikonsumsi antara lain ada ikan kakap, ikan teri, ikan tongkol, ikan tuna, ikan makarel, ikan sarden, dan ikan cakalang. Nah, adakah favorit teman-teman di sini? Selanjutnya, kita akan mempelajari sikap dalam menyampaikan kritik atau saran. Teman-teman boleh memberikan kritik atau saran terhadap temannya ya. Namun, kritik atau saran tersebut harus disampaikan dengan cara yang baik agar tidak menyinggung perasaan. Nah, bagaimana cara menyampaikan kritik atau saran yang baik? Yang pertama, sampaikan kritik atau saran dengan kalimat yang baik. Tujuannya untuk menjaga perasaan orang yang dikritik dan memberikan kesan bersahabat. Kedua, mengkritik tidak boleh di depan orang banyak ya. Mengkritik seseorang di depan orang banyak akan membuatnya merasa malu. Jadi, jika teman-teman ingin memberikan kritik atau saran, pilihlah waktu dan tempat yang sesuai. Ketiga, mengkritik tidak boleh dengan kata-kata kasar. Kritikan dengan kata-kata kasar dapat menyebabkan orang yang dikritik merasa tidak nyaman dan marah. 4. Mengkritik tindakannya, bukan orangnya. Dengan begitu akan menunjukkan poin yang jelas mengenai hal yang perlu diperbaiki. Kelima, lakukan dengan tersenyum. Bangun kenyamanan, bukan ketegangan.
Yang keenam, akhiri dengan kesimpulan. Jadi, sebelum mengkritik, pikirkan dulu kesimpulan dan tahap yang harus dilakukan sebelum mengutarakan kritik tersebut. Contoh cerita, aku dan teman-teman sedang berlatih gerakan kupu-kupu. Saat itu, aku melihat Abdul melakukan gerakan yang salah saat menjadi telur. Ia mendekap tangan di dada, padahal seharusnya ia mendekap kaki dan badan. Aku pun menghampiri Abdul dan berkata, gerakannya salah. Lalu aku juga memberikan contoh gerakan yang betul. Ia bisa mengikuti. Abdul pun menerima saranku dan mengikuti gerakanku. Akhirnya, dia bisa melakukan gerakan yang benar. Nah, memberi saran dengan baik terhadap teman juga termasuk sikap menghargai teman. Kita harus memberikan saran yang baik jika melihat teman kita melakukan hal yang keliru. Ini kita lakukan sebagai tanda kita menyayangi teman. Menyayangi teman termasuk pengamalan sila kedua Pancasila yang berbunyi apa? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut tugas temanya ya teman-teman. Kerjakan di buku tulismu ya. Salinlah tabel berikut ini. Lalu isi dari nomor 1 sampai 5. Nanti hasilnya fotokan kemudian kirimkan kepada Bunda. Bunda tunggu ya. Alhamdulillah, hari ini materinya cukup sekian ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.